Shalom, sidang jemaat yang diberkati Tuhan, selamat pagi. Sekali lagi selamat pagi. Apakah ada yang baru pertama kali hadir di ruangan ini? Mungkin boleh angkat tangan kalau yang ada baru pertama kali hadir. Ada tamu mungkin? Tidak ya, semua anggota jemaat dan simpatisan. Saya juga menyapa kepada seluruh sidang jemaat yang ada di rumah, yang mengikuti secara live streaming. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kita kembali dalam ibadah minggu. Pada kesempatan kali ini kita akan memulai ibadah kita. Mari kita membuka Alkitab kita yang kita akan baca sebagai dasar atau landasan ibadah kita pagi ini. Saya ambilkan dari kitab Mazmur pasal yang ke-100. Mazmur pasal yang ke-100 ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima. Ya. Saya akan membacanya dan saya mohon seluruh sidang jemaat di ruangan ini untuk bangkit berdiri. Ya. Mazmur 100 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, bunyi firman Tuhan demikian. Mazmur untuk korban syukur, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita berdoa. Terpujilah namamu Bapa, kami mengucap syukur karena kami boleh menghampiri Tuhan yang hidup, Tuhan yang kudus, Tuhan yang berkenan terhadap kehidupan kami. Karena hidup kami telah Kau sucikan, Kau kuduskan melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kami ada sebagaimana kami ada oleh karena anugerah dan karena kemurahan-Mu saja. Ketika kami ada di dalam ruangan ini dan boleh mengikuti ibadah secara live streaming, sungguh semua karena kemurahan Tuhan. Kami mengucap syukur kepada-Mu Bapa untuk kesehatan kami, hingga kami boleh tiba, duduk diam, mendengarkan kebenaran firman-Mu, memuji, meninggikan nama Yesus. Ampunilah segala dosa dan kekurangan kami Bapa. Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati kami. Tuntunlah seluruh sidang jemaat-Mu yang masih juga dalam perjalanan, agar mereka tidak kehilangan berkat-Mu pagi ini Bapa. Terpujilah nama-Mu. Roh Kudus kuasai seluruh penata layanan, agar pelayanan kami berkenan, dan kami setiap jemaat dan setiap pribadi boleh berpengalaman dengan Engkau. Terpuji nama Tuhan. Inilah doa permohonan kami serta ucapan syukur kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat berbakti, Tuhan memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita patut mengucap syukur untuk setiap berkat yang daripada Tuhan. Kita bersyukur karena kasih Allah tak berkesudahan bagi setiap kehidupan kita. Selalu baru rahmat-Nya setiap hari. Mari kita menaikkan pujian ucapan syukur kita kepada di hadirat Tuhan. Saya mengundang jemaat untuk boleh bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan. Kesudahan selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah
Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, Selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir. Seumur hidupku dengan sukacita, aku kan menari dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya kita pujikan dengan penuh semangat dan sukacita. Kita meyakini bahwa kasih Allah tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir. Seumur hidupku kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir. Seumur hidupku dengan sukacita, dengan sukacita ku kan nyanyi, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan nyanyi, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau bernyanyi bagi-Mu Tuhan. Kami mau bermazmur bagi Engkau Tuhan. Biarlah setiap penyembahan kami boleh manis Engkau dengar. Biarlah Tuhan boleh menjamah setiap hati kami. Untuk kami boleh menyerahkan setiap hidup kami ke tangan kuasa-Mu Tuhan. Ini kami setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau menyembah Engkau pada hari ini. Kami mau bermazmur bagi Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup, ya Allahku, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Saya mengundang jemaat untuk boleh bangkit berdiri. Kita
akan menaikkan pujian dengan segenap hati. Aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang kami renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu biarlah manis. Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Kami mau memuji kebesaran-Mu Tuhan. Aku memuji kebesaran-Mu, Maha besar Penciptaku. Kami mau memuji-Mu. Aku memuji kebesaran-Mu, Maha besar. Oh Tuhanku, kami memuji-Mu. Aku memuji kebesaran-Mu, Maha besar Penciptaku. Kami memuji. Aku memuji kebesaran-Mu, Maha besar. Oh Tuhanku, Maha besar, Maha besar. Oh Tuhanku, Maha besar, Maha besar. Oh Tuhanku. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita boleh diberkati melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Ini kami Tuhan, bagaikan bejana siap dibentuk. Ini hati kami, ini jiwa kami, ini diri kami. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Kami siap untuk boleh mendengarkan firman-Mu, bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di
di tangan-Mu dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibarui selalu. Jadikan kami alat-Mu Tuhan, jadikan ku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu, bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kita naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibarui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu Tuhan, Jadikan ku alat dalam rumah-Mu. inilah hidupku di tangan-Mu, bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Bapa kami dalam surga, bagaikan bejana kami siap dibentuk, sekalipun kami sadar jika bejana itu boleh berteriak dan menangis, maka bejana itu mungkin tidak kuat dan tidak sanggup oleh karena dalam proses pembentukan. Namun kami mencoba Tuhan, kami berdoa memohon kekuatan-Mu agar kami boleh dibentuk Tuhan menjadi dewasa dalam kerohanian kami, bertumbuh ke arah kesempurnaan Kristus. Ini kami manusia berdosa, layakkan setiap kami manusia berdosa ini di bait-Mu yang kudus untuk menyembah dan memuji Tuhan. Hamba-Mu juga sebagai manusia yang lemah,
banyak kekurangan, tapi kami percaya Roh Kudus memampukan, melayakkan. Kau sembunyikan hamba-Mu di bawah kaki salib Kristus, dan biarlah setiap kebenaran firman yang disampaikan diteguhkan oleh Engkau dan menjadi berkat bagi kami. Kami siap mendengarkan dan diberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya akan menyambut tamu yang baru pertama kali hadir. Ya, kalau ada mungkin selain ini yang saya bacakan boleh angkat tangan. Bapak atau saudara Yohanes BM, staf teknik HKI. Silakan bangkit berdiri, kita akan sambut. Ya, puji Tuhan, selamat datang saudara Yohanes ya. Baik, terima kasih. Apakah ada yang lain? Boleh angkat tangan. Apakah nama ini ada di tengah-tengah kita, Bapak Acuan? Tidak ada? Oh baik, karena beliau berjanji akan datang ya, makanya saya tanya ya. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertama sebelum saya menyampaikan firman mau mengucapkan banyak terima kasih atas segala doa dan partisipasi dukungan secara luar biasa terhadap istri saya, Ibu Siska, yang kemarin menjalani operasi di Rumah Sakit Siloam, Palembang. Ya, sudah dioperasi jam 2 ya. Puji Tuhan, sudah baik kemarin, sudah siuman ataupun sudah mulai sadar, tetapi juga sempat muntah-muntah dan pusing, mual, luar biasa juga. Saya agak kaget karena saya menjaga seorang diri dan tidak boleh dijaga lebih dari satu orang. Saya tidur di rumah sakit, menunggu istri saya sepanjang malam tadi, dan ternyata baru tahu, baru sadar. 24 jam itu kalau ditunggu dengan tidak menutup mata dan tidak tidur itu lama juga ya. Seperti menunggu kekasih yang tidak datang-datang. Tetapi karena cintanya terhadap seorang istri, pendamping hidup, yaitu bagian daripada sebuah perjuangan. Dan puji Tuhan, karena masih juga mual-mual semalam, jam 10:30 dokter bilang, ini karena habis dioperasi Pak, selain dari dampak ataupun reaksi obat biusnya, jadi biasanya yang harus dikasih cairan manis. Coba Bapak cari teh manis, suruh minum sedikit-sedikit. Nah, saya turun ke bawah, akhirnya ada Alfa atau Indomaret, saya lupa, itu tidak tutup. Akhirnya saya mencari dan di sana mendapat teh kotak. Kemudian saya suruh minum sedikit, dan akhirnya puji Tuhan mulai tenang. Karena sebelum itu ada 3 macam obat disontekkan, obat mual, obat menghentikan pendarahan, lalu obat nyeri. Begitu udah disontekkan bersama-sama dia langsung lemas. Pak, aku nggak kuat. Pak, aku nggak kuat. Ngomongannya kecil-kecil. Waduh, gimana nih kalau begini? Akhirnya saya dokter jaga kasih tahu. Lalu saya cari itu tadi, kemudian diminum. Beberapa saat kemudian, setengah jam, akhirnya dia bisa sedikit tenang. Dan saya berdoa, saya sandarkan di dia punya tempat tidur itu. Lalu saya, Papa tidur aja. Besok ada pelayanan, nggak apa-apa, saya bilang. Jadi saya harus bangun, tadi harus tinggalkan rumah sakit jam 6, dan saya harus mengajar jam 8 di kelas calon-calon baptisan tadi. Terima kasih juga, ya ada beberapa calon mungkin sekitar 6 atau 7, saya lupa menghitung, dan sekarang harus menyampaikan firman, nanti kembali ke rumah sakit lagi, dan saya percaya bahwa Tuhan beserta kita, amin. Doakan saja kesehatan, supaya Pak Pendeta juga tidak sakit, istri saya nanti pasti akan segera sembuh. Hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat Alkitab. Ya, bacaan Alkitab yang akan diuraikan pagi ini dari Ibrani pasal 12. Ya, dari Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4 dengan judul bertumbuh dewasa menuju kesempurnaan Kristus. Iya. Kalau kita berbicara mengenai bertumbuh, Bapak Ibu bisa melihat di layar, yang di rumah bisa melihat di layar, ini proses
kemarin pendeta Steve juga sudah menyampaikan. Jadi artinya orang yang lahir akhirnya menjadi kanak-kanak, kemudian tumbuh menjadi remaja, dewasa, tua, dan lain sebagainya. Itu harus terjadi. Di dalam kehidupan kita tidak boleh kita berhenti, harus terjadi. Secara alami manusia harus mengalami pertumbuhan. Begitu pula secara rohani harus kita bergerak. Tidak boleh stuck, tidak boleh berhenti. Nah, di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 4 akan saya bacakan, nanti akan saya menguraikan di situ, ya. Saya akan bacakan Ibrani 12 ayat 1 sampai 4. Firman Tuhan di bawah perikop nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan hinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ayat 4. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, surat Ibrani ini adalah sebuah surat yang ditulis oleh seorang penulis yang namanya tidak disebut di sini, ditujukan kepada orang-orang percaya, khususnya berlatar belakang agama Yahudi. Saudara tahu bahwa orang-orang yang beragama Yahudi itu syarat dengan adat istiadat yang sangat kuat di muka bumi ini, ya, sangat kuat. Nah, oleh karenanya maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, surat ini ditujukan kepada orang yang sedang mengalami penganiayaan, ya, orang-orang yang berlatar belakang Yahudi, yang juga mengalami keputusasaan. Maka penulis ini mendorong agar orang Kristen termasuk saudara dan saya kuat beriman kepada Yesus hingga sampai kepada kesudahan. Ya. Mendorong jemaat untuk maju bertumbuh dewasa dalam Kristus, bertumbuh dewasa. Seperti di dalam gambar tadi, bertumbuh dari lahir kanak-kanak, ya, kemudian menjadi dewasa. Kemudian ada penekanan yang menarik bahwasanya mereka dilarang kembali kepada kehidupan yang lama di bawah hukum yang mengikat itu. Ya. Ada beberapa penekanan yang menarik di sini di dalam surat Ibrani di sini, saudara. Penulis Ibrani menekankan Yesus itu adalah penyataan Allah, perwujudan Allah yang sempurna. Lebih tinggi Yesus itu dari nabi dan dari malaikat. Di dalam kitab Ibrani ini dituliskan. Kemudian Yesus juga sebagai imam besar, pengantara antara manusia dengan Bapa di surga. Dan orang percaya, penerima surat ini termasuk saudara dan saya, didorong untuk tetap tabah, untuk tetap kuat, untuk tetap berjuang dalam iman, sampai kita menyelesaikan kehidupan kita di muka bumi ini, dengan tetap bergantung kepada Tuhan Yesus. Nah, uraian pagi hari ini dikaitkan dengan sebuah perlombaan. Ya, sebuah perlombaan. Dikaitkan dengan sebuah perlombaan. Ya. Hidup ini ibarat berlomba, Bapak Ibu sekalian, ya, berlomba. Hidup ini ibarat berlomba. Berlomba dengan apa? Banyak hal. Ya. Perlombaan kita tempatnya di mana? Di dunia yang luas ini, tempat kita berlomba. Berlomba dengan siapa? Lawan kita siapa? Banyak hal lawan kita. Lawan kita iblis. Lawan kita kedagingan kita. Kalau orang sakit, lawannya sakit yang dia derita, untuk dia perjuangkan, untuk dia lawan, sampai dia mengalami kemenangan dari sakit itu. Saya pernah dioperasi juga, bagaimana ya 24 jam nggak boleh bergerak, pinggang saya pernah saya khotbahkan kemarin dulu itu, panasnya luar biasa, harus melawan itu.
Begitu juga setelah kita lahir secara jasmani, lalu kita juga beriman secara iman kepada Kristus, itu pun juga secara alami kita ini bertumbuh, terus maju, terus melangkah. Umur kita ini terus. Dulu saya baru lahir, sekarang sudah mau 58. Artinya umur itu nggak bisa berhenti, terus kita. Nah, ibarat sebuah perjalanan, ya. Ibarat sebuah perjalanan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, begitu juga kerohanian. Kerohanian begitu kita percaya Yesus menerima sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak boleh berhenti. Dia harus bertumbuh menuju kedewasaan, kesempurnaan Kristus. Itulah sebabnya pertandingan kita dengan apa? Dengan waktu juga. Kalau rohani bertumbuh, melangkah terus, menanjak ke depan, ke atas, sampai menuju kedewasaan dan kesempurnaan Kristus, dibarengi juga dengan umur kita bertambah terus. Nah, perlombaan kita dengan waktu, kita menang mana? Waktunya bertambah, rohaninya bertambah tidak? Kehidupan secara rohani bertumbuh atau setak atau berhenti atau masih kanak-kanak? Seperti Pendeta Steve kemarin sampaikan. Keinginannya apa? Susu. Itu terus. Nah, kalau sampai besar makanannya susu terus, nggak pernah ada makanan keras, bagaimana jadinya orang itu? Atau sebaliknya, usianya sudah cukup dewasa, tapi sifat kerohaniannya kekanak-kanakan. Pak, kekanak-kanakan secara rohani itu kayak apa sih? Loh, cengeng, mudah tersinggung, simpan akar pahit, nggak mau mengampuni orang, nggak mau berbuat kasih, hidupnya tidak bisa mengeluarkan buah roh. Kemarin juga udah dijelaskan oleh hambanya, kanak-kanak itu mudah tersinggung, kanak-kanak itu egois, mau menang sendiri. Coba kalau saudara punya anak yang kecil, 2 aja hampir sama umurnya, suka berebut nggak? Mas Heski nggak tahu karena belum menikah. Nanti Mas menikah dulu baru ngerasain punya anak 2 kecil-kecil berebut. Mana Mas Heski tadi? Nah itu dia. Ya, kalau Mas Didi sudah tahu ya Mas, anaknya ya. Ya, jadi tapi kalau antara besar agak kecil lu kan suka berebut dia. Dan dia kalau udah berebut maunya menang sendiri. Jangan ini punya saya, jangan kasih kakak lah, jangan masuk kamu semua. Enggak, pokoknya aku. Nah, itu egois banget. Kanak-kanak. Nah, mari dalam hal ini kita diajak untuk bercermin. Ketika kita ingin menuju kedewasaan, menuju kesempurnaan di dalam Kristus, kita harus bergerak. Kita tidak boleh setak, kita tidak boleh berjalan di tempat kerohanian. Kita harus maju selangkah demi selangkah sampai kepada kedewasaan dan kesempurnaan dalam Kristus. Dan itu seperti pujian, dibentuk bagaikan bejana. Dan saat kita dibentuk, itu sakit, itu luka, itu menyinggung, enggak enak. Tetapi orang yang bertahan, orang yang bisa menang dalam perlombaan, dia akan menjadi orang yang dewasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Lalu apalagi? Musuh kita siapa lagi? Iblis. Ya sebagaimana bacaan tadi, dia akan mengintervensi kita. Dia akan terus mengintervensi pikiran kita agar kita kembali ke dosa lama. Nah, kita berlomba, kita bisa menang, kita bisa memerangi tidak itu? Wow, ternyata perlombaan kita berat. Memang berat. Kapan itu? Sampai kapan? Seumur hidup sampai kita mati. Kita berlomba. Nah, menuju kedewasaan ibarat berlomba lari, maraton. Ya. Penyertaan apa yang harus kita, persyaratan apa yang harus kita penuhi dalam perlombaan itu tadi? Saya menulis 3 poin di sini. Yang pertama, melakukan dengan tekun. Saudara, olahragawan, apapun namanya, sebagai seorang olahragawan, dia harus benar-benar mempersiapkan diri dengan tekun. Kebetulan, di satu kamar kami tadi malam, itu tentara. Pangkatnya mayor, punya istri, tentara juga, baru operasi. Nah, kami sharing sama bapaknya. Dia dinasnya di Jakarta. Badannya kekar, dan kita ngobrol-ngobrol.
untuk menjadi tentara itu ternyata, wow, tidak gampang. Bagaimana pendidikannya untuk menjadi seorang tentara itu, untuk menjadi seorang TNI itu, luar biasa. Ya, kalau Bapak Ibu melihat di TV, bagaimana pendidikan itu luar biasa. Dibentuk, diproses, tidak mudah, dan itu luar biasa. Dan saat dia ingin berlari, dia harus mempersiapkan segala sesuatunya. Nah, kalau ibarat lari maraton yang saya gambarkan di dalam ayat ini, saudara lihat ayat yang pertama. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi kita diwajibkan untuk mengikuti lomba. Perlombaan kita, perlombaan iman adalah perlombaan seumur hidup. Ya, oke? Perlombaan seumur hidup. Nah, perlombaan harus dilakukan dengan tekun. Kemudian kalau kita melihat pasal 10 ayat yang ke-36, pasal 10 kita maju, ayat yang ke-36. Saya akan bacakan seperti apa bunyinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Seorang pelari kalau dia tekun, ya, kalau dia tekun mempersiapkan segala sesuatunya untuk lari, lalu dia mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, sebagaimana ayat 36 itu, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Perlombaan adalah kehendak Allah, agar kita menjalankan, mengikuti perlombaan ini dengan tekun. Kata tekun, bahasa Yunaninya di sini adalah hupomone. Ya, kata hupomone adalah artinya menanggung dengan kesabaran, menanggung beban dengan ketabahan. Oleh karenanya maka kita diminta untuk belajar dan melihat cara mencapai kemenangan seperti yang digambarkan di dalam ayat yang ke-12, yaitu para saksi bagaikan awan. Siapa dia? Para saksi yang ditulis penulis Ibrani bagaikan awan. Ini menunjuk kepada pasal 11. Tokoh-tokoh iman yang ditulis oleh penulis Ibrani. Saudara baca di situ tokoh-tokoh iman bagaimana mereka menjalani kehidupan dengan sebuah perjuangan, ibarat sebuah perlombaan, dan dia selalu memenangkan perlombaan itu. Kita di saat menjalani kehidupan dengan perjuangan yang berat, dengan perlombaan iman kita disuruh melihat ada seorang pahlawan-pahlawan iman yang menyaksikan kehidupan kita dalam menjalani iman. Saya menarik sekali membaca kitab ini. Ada dua poin yang ditekankan. Pertama, kita disuruh memandang atau melihat bagaimana tokoh-tokoh iman di dalam perjanjian lama yang ditulis pasal yang ke-11 itu. Yang kedua, kita disuruh melihat Yesus. Bagaimana Yesus memenangkan sebuah pertandingan. Nah, oleh karenanya maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, cara mencapai kemenangan adalah seperti yang dilakukan oleh pahlawan-pahlawan iman pasal 11, yaitu maju sampai akhir. Ya, maju sampai akhir dengan memandang harapan yang pasti di sana. Seorang pelari maraton, dia harus punya keyakinan bahwa dia harus meyakini pertandinganku akan aku selesaikan dan aku akan memperoleh kemenangan. Dan dia akan terus lari dan lari dan lari. Kita punya pahlawan-pahlawan iman yang perlu kita teladani. Yang telah membuktikan imannya. Iman kita dibuktikan dalam sebuah kehidupan yang sehari-hari kita jalani. Ini ibarat sebuah perlombaan. Yang tidak bisa kita tinggalkan. Arenanya dunia yang luas ini. Waktunya seumur hidup. Tidak bisa perjuangan itu hanya sebentar. Oleh karenanya maka mari kita perhatikan hidup kita. Apakah kita sudah tekun menjalankan pertandingan iman itu. Tentunya dengan bersandar kepada kebenaran firman. Menjadi pelaku-pelaku firman. Yang kedua. Ya, saya gambarkan di sini nih, tekun ini. Ya, itu pelarinya itu. Yang kedua. Melakukannya dengan menanggalkan beban. Ibrani menulis bahwa dosa sebagai beban. Saudara bayangkan kalau pelari, ya,
lari tetapi punya beban, tetapi memiliki beban, kira-kira larinya seperti apa? Coba perhatikan di layar. Nah, ini pelari tetapi pakai kain, pakai celana panjang. Ribet bukan? Sulit untuk memenangkan pertandingan. Lari ya lari. Atau lari pakai karung yang biasa 17-an lomba itu. Sulit. Bagaimana lari untuk maraton supaya dia dapat memenangkan sebuah pertandingan yang luar biasa, yang baik? Beban-beban itu harus ditinggalkan. Beban-beban itu harus diletakkan, diganti dengan pakaian yang mungkin tipis dan ringan. Seperti ini. Nah, lihat di layar itu. Nggak ribet pakaiannya. Nah, saudara bisa melihat. Larinya kencang, beda dengan sebelahnya. Sudah pakai kain, pakai celana panjang, masih pakai sarung lagi. Kira-kira bagaimana dia bisa memenangkan pertandingan? Kalau untuk lucu-lucuan bolehlah. Kalau untuk iseng-iseng bolehlah. Tapi ini pertandingan kehidupan. Digambarkan sebagai seorang pelari yang harus menanggalkan semua beban yang merintangi itu. Alkitab menulis beban pertandingan iman orang percaya, yaitu dosa yang merintangi. Beban yang merintangi, yang menghalangi perlombaan adalah dosa yang harus ditanggalkan. Dosa itu beban, dosa itu penghalang, dosa itu yang merintangi perlombaan iman. Dosa itu bisa kemalasan, bisa ego, bisa kesombongan kita, bisa pikiran-pikiran yang negatif yang kita pelihara, bisa stok yang terus kita pertahankan yang namanya akar pahit, kekecewaan, ketidakpuasan, ataupun intervensi iblis yang mengintervensi kita agar kita kembali kepada dosa lama. Penghalang terbesar dalam pertumbuhan iman, kedewasaan rohani kita ke sana adalah dosa. Makanya dosa harus ditanggalkan. Ya. Efesus pasal yang keempat ayat 22-24. Ya. Tanggalkan manusia lama, kenakan manusia baru. Kalau memang manusia lama hanya membawa kita kepada sebuah kehidupan yang tidak menuju kedewasaan, kehidupan yang bertentangan dengan firman, kehidupan yang akhirnya menjadikan kita kalah, Alkitab berkata, tanggalkan. Karena itu merintangi. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita pikirkan apa yang merintangi, dosa apa yang merintangi perjalanan kerohanian kita. Dosa apa yang merintangi perjalanan kerohanian kita. Apakah intervensi daripada iblis yang menyuruh kita selalu kembali kepada dosa lama? Sudah bertobat, sudah berubah, sudah mau berjanji, jatuh lagi, jatuh lagi, jatuh lagi. Kalau itu yang terjadi, mungkin itu perlu dipuasakan supaya tidak terintervensi dan kembali lagi ke dosa lama. Karena memang dosa itu sangat-sangat merintangi. Tanggalkan akar pahit kita jika kita punya masalah. Tanggalkan sifat kita mungkin merendahkan orang. Tanggalkan kesombongan kita. Tanggalkan keangkuhan hidup kita. Tanggalkan kemalasan kita untuk membaca firman. Kemalasan itu saudara tanggalkan. Berjanji. Iblis itu akan membawa kita di mana kita sering jatuh. Kalau orang jatuh ke narkoba, dia akan diiming-imingi dengan orang-orang yang hidupnya di dekat itu. Kalau hidup kita di dalam mungkin pornografi ataupun hal-hal yang lain, perjudian, saudara akan dibawa ke sana. Penyelewengan, keselingkuhan, saudara akan ditarik oleh iblis kembali ke sana. Mari kita melihat, berkaca kepada diri kita masing-masing. Kelemahan kita di mana? Iblis suka mengintervensi kita kemana? Kalau memang beban dosa itu merintangi,
dan selamanya akan mengganggu perjalanan kerohanian kita. Tapi mengapa juga kita tidak mau mengambil sebuah keputusan untuk menengking dan mengusirnya? Pak, dosa kan enak, Pak. Nyaman, Pak. Saudara, aku mau beritahu kepada kita. Saatnya nanti di bumi ini tidak ada yang tersisa. Apapun. Tidak ada yang tersisa kecuali satu, Yesus. Saudara mau punya pekarangan, mau punya tanah luas, mobil, banyak uang simpanan dimanapun, nanti akan jadi debu semua, akan jadi abu, hangus total. Tinggal roh saudara dan Yesus. Dan ketika ini saudara, ketika kita memandang Yesus, lalu Yesus berada di kejauhan sana. Mari kita bersama-sama sebagai seorang pelari maraton mengejar, mendekat kepada Yesus, mendekat kepada Yesus, mendekat terus kepada Yesus. Mengapa? Jangan memperhatikan kanan kiri yang remeh-temeh, yang hanya menghalangi kita. Percayalah, saatnya kita akan mengalami kekecewaan yang sangat besar ketika kita hanya memperhatikan perkara-perkara kedagingan. Ada orang yang tidak bisa keluar rumah tanpa make up yang begitu baik. Pantangan bagi saya kalau untuk dilihat orang sebelum make up begitu baik. Pantangan bagi saya kalau tidak berpenampilan baik untuk dilihat orang. Kalau itu yang terjadi, saya mau mengajak kepada kita berpikir. Semuanya itu akan lenyap, semuanya itu akan habis. Yang kelihatan dan tersisanya satu pribadi Yesus yang berada di kejauhan sana. Dan kita sadari kalau semua itu menjadi utama, akhirnya Yesus kejauh, terlalu jauh. Dan saat kita akan mengejar, mendekatkan diri kepada Dia, terlalu jauh, terlalu lelah, terlalu capek. Kita tidak sanggup karena kedagingan mengikat, karena nafsu mengikat. Kita sangat capek. Lari maraton begitu capek, saudara. Tetapi ada impian untuk mendapatkan panggilan, kemenangan di sana. Saudara pernah enggak merasakan capek kita jadi orang Kristen? Ini dilarang, ini enggak boleh, ini enggak boleh, ini enggak boleh. Capek. Tapi Allah mau. Ketika Anda mau lari terus, maraton lari terus, sampai kepada akhirnya Yesus melihat, ulurkan tanganmu nak, aku terus jalan, ulurkan tanganmu. Dan Yesus berkata, jangan takut, aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Amin. Mari kita menyadari, hidup ini perjuangan, hidup ini perlombaan. Saudara bisa ketinggalan, saudara memang terengah-engah, karena kejauhan di sana. Yesus terlalu jauh, kalau kita mau mengejar terlalu jauh. Tetapi kalau saudara tidak terkejar, saudara tidak bisa mengejar, saudara akan terlewatkan. Dan saudara akan menjadi hangus seperti bumi. Tetapi ketika engkau sampai kepada Yesus dan tangannya memegang engkau, engkau akan dibawa kepada kemenangannya. Intervensi iblis terlalu berat, terlalu kuat untuk kita memenangkan pertandingan itu. Tetapi Alkitab berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan sendiri, yang mengandalkan manusia. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Tidak pernah mengalami datangnya kekeringan, terik matahari. Dia akan selalu hijau dan akan menghasilkan buah pada musimnya. Luar biasa. Mari kita lihat, saudara dan saya nggak bisa melepaskan diri dari sebuah perlombaan. Karena saudara masih hidup. Dan saudara tidak boleh cuek, acuh tak acuh, biar ini yang lomba-lomba. Oh, enggak bisa. Kalau itu yang terjadi, saudara akan digilas oleh waktu, digilas oleh lingkungan, digilas oleh apapun. Saudara harus bangkit, kita harus bangkit, dan kita harus menang. Dan yang terakhir, yang tidak boleh kalah pentingnya perlombaan kita, yang terakhir syaratnya adalah apa? Fokus.
Fokus. Melakukan dengan fokus mata tertuju kepada Yesus. Saudara pernah mendengar pujian ini? Senang ya? Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu. Untuk apa? Untuk membesarkan kerajaanmu. Komitmennya apa? Ku mau mengikuti kehendakmu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Kalau kita menang melawan tantangan-tantangan saat perlombaan iman kita, kita bisa mempermuliakan dan menyenangkan Dia. Tetapi ketika intervensi, tekanan menekan kita, lalu kita tidak bisa melawannya, tidak bisa memenangkan pertandingan itu, bukan Tuhan yang kita muliakan. Itulah sebabnya penulis Ibrani berkata, pandang kepada Yesus. Mengapa? Pasal 10 ayat 7 sampai 10. Ayo aku baca dulu. Pasal 10 ayat 7 sampai 10. Firman Tuhan berkata begini. Lalu aku berkata, sungguh aku datang dengan gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Ya, pertama, dan yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendak-Mu inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini Ibrani 10, pasal yang ke-10. Dia berbicara kepada kita bahwa kita harus sungguh-sungguh datang dan melakukan kehendak Allah. Sungguh-sungguh datang, korban persembahan, korban yang lain. Yang paling penting adalah korban diri kita untuk Tuhan. Karena kehendak inilah telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya persembahan tubuh Yesus Kristus. Memandang Dia yang sudah mempersembahkan tubuhnya untuk diri kita. Yesus tabah dan tetap setia kepada Bapa. Di dalam pasal yang ke-12 tadi, ayat yang kedua, di situ dituliskan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Kenapa harus mata tertuju kepada Yesus? Karena Yesus sebagai teladan kita, Ia memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan. Itu Yesus yang dengan mengabaikan hinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Saudaraku, saat kita berlomba dengan iman, dalam iman, harus memandang Yesus. Dia tekun, Dia tabah. Lalu ayat yang ketiga, ingatlah selalu akan Dia. Ingatlah selalu akan Dia. Saudara, ketika kita mengalami penderitaan, ingat Yesus yang mengalami penderitaan itu. Saya hibur istri saya. Kuat mah, kuat. Ini hanya sebentar, sementara. Setelah reaksi obat biusnya selesai, akan baik-baik saja. Yesus saja yang mengalami penderitaan seperti itu, Dia jalani. Ini belum seberapa. Ini belum seberapa. Artinya apa? Ketika kita mengalami tantangan hidup, ketika kita mengalami pencobaan, ketika kita mengalami pergumulan, pandang kepada Yesus. Ada kekuatan baru. Amin. Ada kekuatan baru. Kalau kita memandang Yesus, dalam menghadapi pergumulan yang berat, ingat akan pencobaan Tuhan Yesus. Penderitaan kita belum ada apa-apanya. Di sini dikatakan ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan. Dan sehebat itu,
terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ayat ini penting banget, penekanannya pandang Yesus, pandang Yesus, pandang Yesus, pandang Yesus. Mengapa? Supaya kamu tidak lemah dan putus asa. Bisa nggak orang Kristen mengalami putus asa dalam perjalanan hidup? Bisa loh, bisa loh. Putus cinta aja bisa putus asa kok. Putus cinta itu bisa putus asa. Lalu memukul-mukul diri, kemudian mengatakan dirinya nggak berharga, nggak berarti. Ya, apalagi kalau bercermin mukanya agak sedikit gimana gitu ya, nggak mulus-mulus banget, kadang-kadang nyesel. Apalagi jerawatnya nggak sembuh-sembuh, diobati sana sini, kadang-kadang protes gitu loh. Kacanya mau dipukul ya tetap sama saja, yang ngaca di tempat lain sama juga utuh. Ya, ini nggak bisa disalahkan. Jalani, tapi pandang Yesus, kita akan dihibur. Amin. Pandang Yesus, pergumulan menjadi ringan. Pandang Yesus, perlombaan kita menjadi siap bertanding. Pandang Yesus, kita tidak akan terintervensi. Dalam menghadapi pergumulan yang berat, pencobaan apapun, penderitaan apapun, pandang Yesus, fokus kepada Yesus. Karena apa? Dia penuh belas kasihan, Dia kekuatan kita, Dia segalanya bagi kita. Mari kita terus jalani perlombaan ini, dan ingat, bertekunlah di dalam menjalankan iman saudara. Tanggalkan semua dosa dan beban itu yang merintangi perjalanan rohani kita. Dan jangan lupa, teladan kita hanya satu. Yesus, kalau saya boleh dua, tokoh-tokoh iman. Itu teladan kita. Berat Pak, berlomba berat. Terengah-engah Pak, iya. Tetapi ketika tangan Tuhan terulur, kejar dan gapai itu, maka saudara akan mengalami sebuah kesejukan dan kemenangan yang luar biasa. Kita bangkit berdiri dan kita akan renungkan firman ini melalui pujian. Singer WL akan ke depan. Kasih Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian ini. Saudara renungkan syairnya. Dan dengarkan Roh Kudus bicara apa terhadap kehidupan perjalanan imanmu. Engkau diperhadapkan dengan sebuah perlombaan, pertandingan iman. Marilah kita menangkan pertandingan itu. Ketika saudara mempersiapkan diri, ketika saudara menanggalkan beban dosa, dan ketika kita fokus kepada Yesus. Semua milikku, amin. Ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan, mungkin kami orang berdosa yang sering kami jatuh dalam dosa dan membanggakan, menyombongkan diri kami Tuhan. Ini saatnya pagi ini kami menyerahkan sepenuhnya kepadamu. Terimalah setiap pribadi kami ya Tuhan melalui pujian ini. Masa depan dan rencanaku, amin. Hanya kepadamu kuserahkan Tuhan. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Ku kemuliaan-Mu, ku berikan hidup ini sebagai persembahan. Biarlah kami mempersembahkan waktu kami, hidup kami, masa depan kami sebagai persembahan yang berkenan kepadamu Bapa. Ini kami Bapa, ini hidup kami Bapa. Terimalah hidup kami Tuhan. Kami tidak sanggup berlomba sendiri. Kami perlu kekuatan-Mu Tuhan. Kami perlu pendampingan-Mu Roh Kudus.
Kami tidak mampu memenangkan pertandingan ini tanpa campur tangan Tuhan. Amin. yang berkenan padamu, yang berkenan padamu, yang berkenan padamu. Silakan saudara mengambil saat untuk berdoa kepada Tuhan. Kita tidak bisa menghindari sebuah perlombaan. Arena cukup luas seluruh muka bumi. Waktunya tidak terbatas seumur perjalanan hidup saudara. Yang menjadi pertanyaan, apakah saudara siap bertanding? Apakah saudara siap memenangkan sebuah pertandingan ini? Dan harus kita jalani. Oleh karenanya, serahkan hidupmu, persembahkan masa depanmu. Ada tangan Tuhan yang kuat yang menopangmu agar engkau dilawat, disertai, dituntun menghadapi sebuah pertandingan dengan memandang kepada Yesus, sehingga saudara dan saya tidak jatuh, tidak lemah, tidak putus asa. Apapun yang saudara pergumulankan saat ini, apa yang menjadi lawan saudara, apa yang menjadi saingan lomba saudara, katakan, aku mampu memenangkannya. Aku harus memenangkannya. Aku harus berubah, bergeser, bertumbuh, melangkah maju, bahkan lari sekalipun terengah-engah. Aku harus mampu memenangkan pertandingan ini karena aku bersama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami sadar kami lemah, kami sadar kami sering putus asa, kami sadar kadang-kadang kami Tuhan tidak sanggup menjalani kehidupan karena pergumulan yang berat. Tetapi firman-Mu pagi ini mengingatkan kami untuk menanggalkan beban, untuk tekun, untuk fokus memandang-Mu, karena Engkau kekuatan kami. Ampuni dosa kami ketika kami hanya bergantung dengan kekuatan kami sendiri. Sehingga dari hari ke hari, dari waktu, dari bulan, dari tahun kami gagal, kami kalah, kami tidak pernah naik level iman kami. Karena kami selalu tidak mampu memenangkan pertandingan. Tetapi pagi ini firman-Mu memotivasi kami, menolong, mendorong kami, menegur kami. Tolong Tuhan, ulurkan tangan-Mu, peluk kami, tuntun kami, berjalan bersama-Mu, agar kami mampu memenangkan pertandingan ini. Bersama Yesus tidak ada yang mustahil. Makasih Bapa, inilah anak-anak-Mu, teguhkan iman kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan melihat beberapa warta gereja pagi ini. Ibadah minggu depan, ya, tanggal 1 November akan dilayani oleh hambanya, Pendeta Muda Artinus Tela Umbanema. Oh ya, saat ini tidak bersama dengan kita, karena Pak Artinus melayani di gereja lain, ya, di gereja di luar baptis kita. Next. Sidang jemaat dan simpatisan dapat memberikan persembahan yang sudah dipersiapkan. Persembahan bisa dikumpul dalam satu keluarga, dalam satu amplop, lalu diserahkan kepada bendahara gereja atau panitia keuangan, bisa dititip di kantor tata usaha gereja, pukul 8 sampai 16 dibukanya. Ya, persembahan dan persepuluhan dapat ditransfer juga melalui nomor rekening yang tertera di layar kaca saudara, ya, di BCA atas nama Pendeta Immanuel Radiono dan atau Lorencia Agnes. Lanjut. Khusus persembahan dapat diberikan dengan scan barcode, ya, QRIS berikut itu. Ya, ada di layar, sudah tinggal scan juga, atau dapat melalui banyak hal, OVO, GoPay, Dana, dan lain sebagainya. Sinarmas, Maybank, Nobu. Lanjut. Ya. Mohon dukungan doa dari seluruh sidang jemaat GBIB untuk kesehatan Ibu Hunaria, Ibu Suryawita yang pasca operasi dalam pemulihan, ya, Pendeta Bambang yang masih terus setiap minggu cuci darah, ya, kemarin sempat dirawat di rumah sakit tapi sudah diizinkan pulang. Lalu Ibu Rita, ya, dia sakit tipes, orang tua daripada Ibu Yeni Francisca, agar boleh segera pulih
dan mengucap syukur untuk proses operasi Ibu Siska ya boleh berjalan dengan lancar. Ya, hari Sabtu kemarin, mari kita doakan terus untuk proses pemulihannya. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Kelas baptisan sudah dibuka hari ini ya, mulai hari ini bertatap muka dengan Pak Pendeta di ruang kelas sebelah gereja jam 8 on time dan akan diakhiri jam 8.50. Ya, buku pelajaran sudah dibagikan, silahkan ya saudara-saudara yang sudah mendaftarkan bisa untuk mengikuti kelas persiapan baptisan ini. Lanjut. Ya, seluruh sidang jemaat selalu terus diingatkan himbauan pemerintah dan mari kita menjaga kesehatan karena dunianya masanya sudah berbeda, tidak seperti dulu lagi. Ya, dulu kita bergandeng tangan, deket-deketan, kemana-kemana, mungkin peluk-pelukan sekarang. Nah, untuk menjaga kesehatan karena musuh kita virus itu adalah tidak kelihatan tetapi mematikan. Oleh karenanya, yuk kita cuci tangan sesering mungkin, ya, menggunakan masker, kemudian menjaga jarak. Seperti saat ibadah ini. Mari membangun mezbah doa di dalam keluarga kita masing-masing, doa serentak setiap jam 21 setiap hari. Pokok doa akan dikirimkan lewat WA jemaat. Kita perhatikan yang berulang tahun dalam minggu ini, tanggal 25, Ibu Hana Herlina. Selamat berulang tahun Ibu Hana Herlina. Tanggal 25 Oktober juga hari ini ya, Saudari Esther Feni De Lianto. Selamat berulang tahun. Oh, ada 3 orang tanggal yang sama. 25 Oktober Saudari Serafin Angelin ya. Selamat berulang tahun. Tanggal 27 Bapak Samuel Nila Effendi. Tanggal 27 juga Saudari Lydia Puji Norani. Dan 28 Oktober Ibu Teresia Yatimah. Semua yang berulang tahun dalam pekan ini saya mengucapkan selamat berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati, panjang umur dan sehat selalu. Bapak Ibu sekalian, demikianlah ibadah kita telah usai. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri di dalam doa syafaat dan doa berkat. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur karena Tuhan izinkan kami untuk beribadah pagi hari ini. Sungguh Tuhan, cuaca di kota kami sering diguyur hujan sepanjang malam, tetapi dengan ketekunan, dengan kesetiaan jemaat-Mu Kau hadirkan untuk boleh beribadah dengan sukacita, bertatap muka dalam ruangan ini, tentunya dengan protokol kesehatan yang ada. Juga jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang live streaming, dan juga yang saudara-saudara kami dimanapun mereka berada yang mengikuti ibadah secara live. Tuhan memberkati mereka sekalian. Terima kasih Bapa. Kami terus menyerahkan saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit penyakit, Tuhan akan sembuhkan. Yang sedang dirawat di rumah sakit, Tuhan akan sembuhkan. Pasca operasi yang tadi kami sudah sebutkan, Tuhan juga akan sembuhkan. Semuanya Tuhan akan sembuhkan yang mengalami sakit penyakit ini. Bapak, kami terus mendoakan seluruh sidang jemaat dan simpatisan, berkatilah mereka sekalian. Tamu yang baru datang juga Tuhan berkati mereka sekalian dimanapun mereka berada. Apapun profesi, usaha, pekerjaan, mari Tuhan topang mereka agar Tuhan menyatakan kasih kuasa-Mu. Dikala mereka menghadapi pergumulan dalam perjalanan hidup, bisnis, usaha mereka, tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menopang dan menolong mereka. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk kesehatan seluruh sidang jemaat. Kami berdoa untuk pergumulan jemaat. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat yang mengalami dampak COVID-19 ini, sehingga usaha mereka menurun, pemasukan mereka menurun. Mungkin mereka harus diberhentikan dalam pekerjaan. Mari Tuhan, tolonglah mereka. Kami juga doakan untuk bangsa negara kami, berkatilah Presiden, Wakil Presiden, jajaran para menteri, dan semua kabinet, sampai kepada pemerintahan yang di bawah. Tuhan memberkati bagaimana usaha dan upaya pemerintah untuk terus mempersiapkan vaksin untuk dibagikan bagi seluruh masyarakat Indonesia, agar boleh juga sebagai pencegahan daripada penularan COVID ini. Terima kasih Bapa, jemaat-Mu yang setia hadir setiap minggu, yang juga setia memberikan persembahan maupun persepuluhan. Berkati mereka sekalian. Kami tahu bahwa ketika kami setia memberikan yang terbaik bagi Tuhan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Terpujilah nama-Mu, dan sebentar lagi kami akan pulang. Tuntun perjalanan kami tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat. Dan ketika kami akan beraktivitas, biarlah Tuhan menuntun dan menyertai kami. Saudara, arahkanlah pikiran dan hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera. Jalanilah kehidupanmu dengan takut akan Tuhan. Pertandingan
perlombaan akan kita jalani seumur hidup kita. Jalani dengan ketekunan yang sungguh-sungguh. Tanggalkan semua dosa dan beban yang merintangimu, dan fokuskanlah seluruh hidupmu kepada Yesus. Pandang kemenangan di atas semua pergumulan yang kita alami, karena Yesus menjanjikan kehidupan abadi kekal sampai selama-lamanya. Biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih yang kekal dari Tuhan Yesus, pemeliharaan, penyertaan, penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai detik ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk berkat-Mu itu Bapa. Haleluya. Amin. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your holy name. Bapak Ibu, silakan duduk bersaat teduh mengucap syukur. Dan bagi sidang jemaat yang di rumah mengikuti ibadah live streaming, saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.